dalam berinvestasi dan produksi barang dan atau jasa yang bernilai ekonomi tinggi serta berdaya saing unggul di pasaran. Kemudian human capital leadership. Human capital leadership ini dimaknai sebagai pendekatan kepemimpinan yang terfokus kepada peneguhan komponen manusia menjadi beyond competencies yang memiliki keandalan tinggi untuk mengambil tanggung jawab memimpin organisasi abad 21 guna berinvestasi dan berproduksi barang dan atau jasa secara unggul menjawab tantangan dan perubahan yang dihadirkan dari disrupsi peradaban yang ditandai dengan adanya apa yang kita kenal dengan persaingan ketat, kecanggihan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan serta industri 4.0 bahkan masuk kepada 5.0 yang berpengaruh dalam segala bidang kehidupan secara konvergen, berpengaruh dan saling mempengaruhi. Nah, karena itu kita maju lebih dahulu untuk melihat karakteristik leaderpreneur human capital 4.0. Untuk memahami karakteristik human capital 4.0, yaitu karakteristik leaderpreneur, kita membaca firman Allah dari Keluaran 18 ayat 21 yang selengkapnya berbunyi, carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin. Dalam hubungan ini kita melihat bahwa leaderpreneur adalah pemimpin kompeten dengan kompetensi pribadi, kompetensi profesional, kompetensi sosial, kompetensi intelektual, dan kompetensi posisional yang dibuktikan adanya integritas pribadi, integritas rohani, integritas sosial, integritas ekonomi, dan integritas kepemimpinan. Dan ini merupakan landasan bagi karakter leaderpreneur dalam human capital 4.0 dari perspektif Kristen. Nah, sekarang karakteristik leaderpreneur 4.0 abad 21. Karakteristik leaderpreneur human capital 4.0 abad 21 yang menandakan keunggulan untuk bersaing terlihat pada hal yang pertama, apa yang disebut agility, yaitu kebiasaan sumber daya manusia yang memiliki ability to move quickly and easy. Jadi dia tangkas, dia tanggap, dia gesit. Dia tidak membiarkan kondisi atau perubahan menggilas dirinya, tetapi dia sigap menghadapi perubahan dengan mengembangkan kebiasaan agility ini. Sehingga dia bisa bergerak cepat, bergerak dengan mudah, guna menyikapi, menanggapi perubahan. Dia tangkas, tanggap, dan gesit untuk menyikapi dengan melakukan sebuah tindakan unggul dalam kondisi yang berubah. Aspek yang kedua, ada unsur flexibility, unsur sikap sumber daya manusia, yang juga disebut limberness, di mana di situ ada flexibility dan resilient, with range of motions, di mana ada unsur keterbukaan yang menjelaskan bahwa bagi dia ada indikator kemajuan, karena orang yang terbuka sajalah yang menanggapi perubahan secara tanggap gesit yang akan mampu untuk melangkah maju ke depan. Orang yang terbuka akan terperangkap dan akan terlindas oleh perubahan yang terjadi. Sehingga unsur agility harus didukung oleh unsur flexibility. Di samping itu ada unsur cross mobility, kebiasaan sikap yang ditunjukkan oleh sifat gerak kerja dengan quality of being mobile, gerak lintas sektor yang dinamis. Jadi
Selain individu, organisasi harus dirancang sedemikian rupa sehingga itu dapat bergerak lintas sektor dinamis dalam kecepatan yang berubah dan penyesuaian guna mewujudkan sinergi kerja yang simultan. Lalu ada collaboration yang menjelaskan tentang cara kerja berkolaborasi yang action of working for productivity yang sinergis dan gerak serempak atau simultan. Sehingga karakteristik dari Leaderpreneur 4.0 abad 21 menegaskan ada kebiasaan yang tangkas tanggap gesit, ada sikap yang fleksibel untuk menyikapi perubahan, ada sifat gerak kerja yang mobile, ada cara kerja yang kolaboratif. Nah, hal ini ditunjang oleh apa yang disebut grit mentality, yaitu mentalitas dengan karakter kerja keras dan cerdas. Dia harus punya komitmen untuk bekerja keras, bekerja cerdas dengan kualitas yang tinggi. Komitmen kepada kualitas, komitmen kepada produktivitas, komitmen kepada upaya kerja yang menghasilkan lebih, sehingga olehnya sukses atau keberhasilan pasti akan menggapai. Di samping itu, karakteristik yang lain dari Leaderpreneur 4.0 abad 21 adalah apa yang disebut meritokrasi, yang menjelaskan tentang status dan peran, di mana ada holding of power based on ability. Jadi dia membuktikan diri sehingga diakui bahwa dia kompeten, dia punya power untuk memimpin berbasis pencapaian. Dia efektif, efisien, dia mampu membangun hubungan-hubungan sehat dan memimpin secara optimal serta produktivitas. Sehingga yang dia kejar adalah membuktikan diri dalam status dan peran sebagai seorang pemimpin yang punya kebiasaan, punya sikap, punya sifat, punya cara, punya karakter yang menunjukkan bahwa dia memiliki karakteristik Leaderpreneur 4.0 untuk menanggapi perubahan dan tantangan pada abad yang ke-21 ini. Kemudian komponen dari Human Capital 4.0 dalam organisasi. Komponen ini melibatkan harus ada pemimpin kompeten, yang visioner dan social entrepreneur, di mana aspek kompetensi yang melibatkan integritas, kapasitas, dan kapabilitas ini harus ditandai dengan visi, misi, dan fokus yang jelas dan tegas. Kemudian harus berorientasi kepada market dan excellent service. Jadi dia tahu di mana dia ada, untuk apa dia ada, apa yang dapat dikerjakan. Dia mau membawa upayanya kemana, orang-orang yang dipimpinnya ke arah mana. Dan dia tahu bagaimana mengerjakannya, sehingga orientasinya adalah kepada market dan excellent service. Sesudah itu dia harus bersemangat, dia proaktif, dia limber, dia agility. Lalu dia harus memanajemeni organisasi berdasarkan total quality management. Dia harus memimpinkan berbagai otoritas bagi performansi tinggi yang strategis dan taktis. Karena ini harus dipikirkan oleh pemimpin yang memiliki kualifikasi Human Capital Leader 4.0 ini. Jadi dia harus kompeten dengan menegaskan tentang unsur-unsur yang telah saya tegaskan tadi. Dan dia harus terfokus kepada produktivitas yang altruistik, menjawab kebutuhan masyarakat. Sehingga apapun yang dikerjakan pada abad 21, situasi yang berubah ini, orientasinya bukan kepada diri, tetapi kepada orang lain, kepada masyarakat, kepada kemaslahatan banyak orang. Hal ini penting untuk dilakukan yang membedakannya dari pemimpin yang non-human capital 4.0. Kemudian Human Capital 4.0 ini, dia punya kapasitas dan kapabilitas bawahan yang mumpuni. Nah di sini dia harus terfokus kepada
mengembangkan kapasitas dan kapabilitas bawahan menjadi angkatan kerja yang unggul. Jadi dia harus menyiapkan orang-orangnya, bukan dia saja yang unggul, tetapi dia harus menyiapkan orang-orangnya dengan kemampuan yang unggul, di mana ada kapasitas kapabilitas pribadi yang aktual, yang potensial. Dia harus mampu bersaing, dia harus mampu mengerjakan apapun yang ditekuni secara unggul, dan pemimpin bertanggung jawab untuk melengkapi angkatan kerja dengan kapasitas dan kapabilitas unggul seperti ini. Harus ada kapabilitas sosial, yaitu berhubungan dengan personal dan kerja. Bagaimana dia bisa menempatkan diri dalam lingkup kerja dengan membangun hubungan sosial yang kuat, yang olehnya interaksi dan kerjasama itu mudah dikembangkan. Harus ada kapabilitas posisional profesional, status dan kendali kerja. Dia harus tahu di mana dia ada, mengapa dia ada, dan untuk apa dia ada, dan mampu mengerjakan apa yang dipercayakan secara lebih berkualitas, lebih baik dari orang lain. Kemudian ada kapabilitas kerja dan kapabilitas psikologis. Bukan saja dia able, dia mampu mengerjakan apapun lebih baik dari orang lain, tetapi dia punya kemauan kuat untuk mengerjakannya dengan bekerja keras dan bekerja cerdas. Jadi ada ability dan willingness untuk mewujudkan ini semua. Kemudian ada kapabilitas motivasi sikap dan kerja serta aksi. Jadi kerja dengan bertarget dan yang jelas, dan tindakan nyata ini harus diwujudkan dalam melatih orang-orang yang dipimpin oleh pemimpin Human Capital 4.0. Kemudian aspek lain yaitu situasi organisasi, di mana pemimpin harus menyiapkan iklim yang kondusif dalam mewujudkan penerapan kepemimpinan Human Capital 4.0 dalam mengelola situasi organisasi, di mana sistem organisasi harus jelas, ada tugas, ada posisi, harus peran yang semuanya dijelaskan dan terjelaskan sehingga semua memahami di mana dia ada, hubungan-hubungan apa yang harus dikembangkan, hubungan pertanggungjawaban secara lini dan staf yang harus dikembangkan sebegitu rupa sehingga semua orang memahami apa yang harus dikerjakan, bagaimana dia mengerjakannya dan mewujudkannya secara bersama. Kemudian komponen sumber daya manusia yang siap, sigap, dan tangkas untuk apa? Bekerja sama dengan penugasan yang jelas. Lalu sesudah itu harus berorientasi kepada hasil kerja atau produktivitas sesuai visi dan target kerja yang jelas. Jadi semua harus bekerja sesuai dengan visi. Kemudian target kerja yang jelas sehingga semua tahu apa yang harus digapainya dalam waktu tertentu dan bagaimana melakukannya untuk mewujudkan sinergi yang simultan. Kemudian harus ada lingkungan kerja yang menggairahkan pemimpin bawahan, mengekspresikan semangat kerja yang saling menularkan semangat satu kepada yang lain, guna membakar motivasi bahwa organisasi pasti bangkit, organisasi pasti maju, organisasi di mana mereka ada pasti berhasil. Sesudah itu harus ada kerjasama yang responsif, dengan sikap serta cara dan gerak kerja yang agresif. Jadi bisa bayangkan kalau semuanya responsif, semua aktif, semuanya saling mendorong untuk bekerja sama, saling bergandengan, saling mendukung secara simultan, maka dapat diduga bahwa gerak kerja itu akan terlihat agresif dan dapat juga diramalkan keberhasilan yang akan menjemput mereka. Kemudian efektivitas kelompok, aspek yang keempat yang tidak boleh diabaikan. Di sini efektivitas kelompok melibatkan aspek hubungan internal, di mana semua harus memahami tugas, jadi tugas dipahami, target disepakati, masalah diatasi bersama. Kemudian prioritas didukung secara bersama. Lalu aspek hubungan sosial, semua anggota terlibat proaktif dan solutif. Jadi mereka proaktif untuk menyikapi hubungan,
menyikapi kerja sama, menyikapi tindakan yang dilakukan secara simultan, sehingga olehnya mereka bergerak maju bersama, tetapi sekaligus juga menyiapkan tindakan yang solutif serta saling memperhatikan untuk memberi dukungan. Lalu sesudah itu ada aspek hubungan manajerial. Aspek hubungan manajerial ini hubungan sesama atasan, hubungan sesama bawahan, serta tugas yang jelas dan terpadu, lalu mewadahkan kepuasan bersama. Jadi ujung-ujungnya adalah kelompok ini efektif jika semua bekerja sama dan semua menghasilkan bersama, lalu semua puas bersama. Jadi jangan puasnya sendiri-sendiri, kerjanya sama-sama, membanting tulang sama-sama, tetapi puasnya cuma pemimpin. Dan itu tidak boleh terjadi. Nah, saudaraku, selanjutnya aspek yang kelima adalah manajemen bisnis atau usaha. Nah, di sini seorang pemimpin human capital 4.0, dia harus merencanakan bisnis, yaitu apa yang akan dilakukannya. Pilihan kerja, pilihan investasi yang tepat. Rancangannya harus lengkap. Target kerja harus jelas. Standar kerja dan SOP, Standard Operating Procedure, harus jelas. Keputusan harus pas. Gerak bersinergi yang terfokus. Kinerja terorganisir yang simultan secara dinamis. Nah, jadi seorang pemimpin harus tahu merencanakan landasan, kerangka, dan aplikasi rancangan pekerjaan atau rancangan bisnis yang ditekuninya. Kemudian aspek gerakan kerja. Pemimpin harus menyadari bahwa ia harus mengendalikan upaya kerja bersama sehingga kantor bagi dia adalah pusat pengendali dengan penugasan, hubungan kerja, komunikasi, komando, penggerak yang jelas. Sehingga semua itu menciptakan gerakan kerja yang simultan. Semua bergerak secara terpadu. Lalu sesudah itu ada aspek yang ketiga, yaitu aspek dukungan kerja. Di mana respon manajer, yaitu orang-orang yang dipimpin oleh sang pemimpin, harus terlihat sedang memberi dukungan yang tepat dan cepat. Jadi bukan saja tepat, tapi cepat. Karena sekarang kita tidak bisa menunggu. Bukan saja siapa cepat dia dapat, siapa cepat dia ada di depan, yang lain tertinggal. Karena situasi yang dihadapi sangat kompleks. Kemudian logistik itu tersedia. Dia harus menyiapkannya untuk memberi dukungan. Dan sesudah itu tersalur. Jadi bukan saja cepat, tepat, tersedia, tetapi tersalur dan dimanfaatkan secara tepat pada segala segmen dalam kepemimpinan. Nah, di samping itu, aspek yang keempat adalah aspek produk ekonomi yang andal, di mana ada produksi, penyimpanan, distribusi, konsumsi yang berkualitas dengan excellent service yang tersedia, up to date, tanggap cepat, tepat, dan memuaskan. Sehingga orientasi kepuasan kepada konsumen akan menempatkan pemimpin human capital 4.0 di depan karena dia tanggap. Lalu sesudah itu aspek after sales, yaitu service yang terpercaya, di mana dia harus bisa mempertahankan produk, barang, dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan stakeholders secara bersinambung atau sustainability dengan jaminan after sale service yang diandalkan guna memberi kepuasan bagi konsumen. Nah, kekasih Tuhan, dari sini kita melihat bahwa ternyata tatkala kita misalnya menjalankan upaya, katakanlah pendidikan teologi, maka aspek-aspek ini menjelaskan bahwa perhatian kita bukan saja kepada diri kita, bukan saja kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang menjadi bawahan atau manajer atau pekerja kita, tetapi sekaligus juga kepada orang-orang yang menjadi konsumen,
dari produk kita. Sehingga olehnya hal-hal seperti ini harus diperhatikan karena semua akan menggambarkan kita mengerti mengapa kita memberi jasa yang mendukung semua stakeholders dalam kepemimpinan kita. Kemudian strategi manajemen bagi sukses organisasi, yaitu pendekatan human being empowerment, di mana ada peran dan pendekatan sumber daya manusia, human capital, human being empowerment yang menjelaskan bahwa itu terfokus kepada human empowerment. Kita empowerment dengan memperhitungkan aspek sustainability atau keberlangsungan yang bertahan dan meningkat meresponi disrupsi peradaban abad 21. Disrupsi peradaban abad 21 menjelaskan bahwa ada tantangan-tantangan yang terjadi. Kita harus mewujudkan pendekatan yang mendukung, empower human being. Jadi manusia, unsur manusia itu, komponen manusia harus di-empower. Sehingga olehnya kita lihat bahwa ada keberlangsungan proses kepemimpinan ke depan. Pekerjaan tidak akan terputus. Bukan saja menyiapkan agar supaya ada keberlangsungan kepemimpinan, ada pemimpin-pemimpin baru yang akan muncul. Tetapi pekerjaan itu harus menjadi jaminan bahwa dia akan terputus, tidak akan terputus melewati waktu dan situasi yang berubah. Di sini human being empowerment menempatkan sumber daya dengan peran sociopreneur dalam bidang usaha sebagai social enterprise dan econopreneur dan bidang usaha bisnis sebagai business enterprise yang membawa dampak sosial positif bagi organisasi serta lingkungan. Hal-hal seperti ini yang harus menjadi pilihan untuk dikerjakan. Lalu fokus human being empowerment adalah menempatkan peran sumber daya manusia sebagai social econopreneur dan bidang usaha sebagai social economic enterprise yang merupakan upaya menjawab tantangan revolusi teknologi 4.0 dan 5G, generasi yang kelima, revolusi industri 4.0 disikapi secara bertanggung jawab. Human being empowerment juga harus ditandai oleh upaya untuk meneguhkan komponen manusia agar piawai, cerdas, memanfaatkan kelebihan teknologi kekinian dalam menjalankan bisnis, investasi, dan produksi guna menghadirkan keberhasilan yang berdampak sosial luas serta membawa sejahtera bagi masyarakat banyak. Nah, kita kenal bisnis startup dan unicorn dan sebagainya. Pada sisi lain, tatkala kita ada dalam situasi seperti begini, kita juga ditantang untuk memanfaatkan apa yang kita sebut sebagai teknologi kekinian untuk komunikasi yang lebih canggih dan kemampuan berkomunikasi dalam memanfaatkan IT yang bisa menjadi instrumen komunikasi guna menegaskan dan menekankan upaya kependidikan dalam situasi yang berubah yang sedang kita hadapi. Kemudian unsur-unsur human capital volunteer dan kepemimpinan organisasi menunjukkan harus ada budaya dan perilaku organisasi, di mana budaya dan perilaku organisasi melibatkan perilaku pemimpin bawahan dengan gaya kompetitif. Jadi kita tahu kita ada di mana, apa yang seharusnya menjadi sikap kita. Bukan saja kita tidak membiarkan diri tergilas, tetapi tatkala kita tahu di mana kita ada, kita membangun budaya dan perilaku organisasi dengan gaya kompetitif tinggi, maka kita akan efektif, efisien, sehat, optimal, dan produk memiliki produktivitas yang tinggi dalam mewujudkan pekerjaan di mana kita ada, dalam bahasa umum bisnis, investasi, maupun produksi yang berdampak sosial sistemik. Kalau kita mau memiliki dampak yang luas, aspek seperti begini, yaitu budaya dan perilaku organisasi yang kompetitif harus dikembangkan. Kalau tidak, kita yang akan digilas. Lalu budaya dan perilaku kerja, di mana komponen manusia sebagai human capital 4.0 harus dilengkapi menjadi lebih dari kompeten dan pas bagi tugas. Jadi bagaimana misalnya katakan
orang-orang di sekitar kita, para dosen, disiapkan sebegitu rupa sehingga tidak tertinggal dengan pemanfaatan teknologi kekinian dan sebagainya. Lalu bagaimana menerapkannya sehingga pekerjaan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Jadi harus ada kerja terencana dengan memanfaatkan pilihan investasi dan pendekatan bisnis kontemporer yang pas dan dalam kondisi kekinian. Di mana kerja kemudian dimanajemeni dengan kepemimpinan top down dari atas ke bawah, kemudian bottom up dari bawah ke atas, dan inside in yang menyentuh segala aspek hidup dan dilakukan secara pas. Sesudah itu kerja dieksekusi dengan menggunakan perangkat teknologi ekonomi abad ke-21, di mana kita lihat bahwa tatkala COVID-19 terjadi, maka penerapan teknologi komunikasi ini semakin penting. Kelas dilakukan secara online, bisnis secara online, dan semua sudah menggantikan peran pendekatan tradisional yang konvensional. Sehingga kita harus berani untuk menempatkan diri pada posisi sedemikian rupa untuk menanggapi perubahan akibat disrupsi peradaban ini. Kemudian yang terakhir, leaderpreneur Human Capital 4.0 sebagai jawaban disrupsi peradaban. Firman Tuhan yang diangkat dari Kejadian 45 ayat 7 menegaskan, Allah telah menyuruh aku untuk mendahului kamu, untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu. Nah, di sini kita menemukan bahwa leaderpreneur adalah pemimpin kompeten, seperti yang sudah saya bicarakan sebelumnya, yang piawai menjalankan tugasnya dengan motif dan tujuan berbagi untuk meneguhkan dan memelihara kehidupan secara berkelanjutan atau sustainable. Nah, di sini kita awali dengan memahami disrupsi peradaban dalam perspektif leaderpreneurial human capital 4.0. Disrupsi peradaban. Mengapa disrupsi peradaban? Disrupsi peradaban atau civilization disruption adalah interupsi peradaban yang menjelaskan ada pengaruh global, pengaruh sedunia, pengaruh internasional yang mempengaruhi segala aspek kehidupan, ditandai dengan revolusi teknologi dan industri 4.0 sebagai indikator utama. Jadi tatkala terjadi disrupsi peradaban, maka aspek kebudayaan, aspek sosial juga turut mengalami disrupsi. Lalu indikator untuk semuanya adalah apa? Indikatornya adalah teknologi dan industri yang juga berkembang. Nah, disrupsi peradaban menjelaskan tentang interupsi yang menimbulkan gejolak sosial besar sebagai akibat dari perkembangan proses kebudayaan dengan adanya perubahan-perubahan signifikan yang tidak terkendali. Disrupsi peradaban ditandai dengan adanya perkembangan atau revolusi teknologi dan industri sebagai indikator utama. Hal mana terlihat pada abad 21 yang ditandai dengan adanya teknologi informasi komunikasi canggih generasi 4.0 bahkan 5.0 sedang datang, yang mewarnai dan mempengaruhi segala sisi kehidupan dan perkembangan industri anyar yang menghasilkan produk-produk yang spektakuler yang seperti kita saksikan sedang terjadi di lingkungan di mana kita ada. Kemudian meresponi disrupsi peradaban dengan revolusi teknologi dan industri. Nah, Human Capital 4.0 ini adalah respon atas disrupsi peradaban dengan kecanggihan IT, robotik, teleportasi, sains baru, mendukung revolusi industri 4.0 yang melipat gandakan investasi, interaksi lintas sektor, sinergi aplikasi teknologi yang menghasilkan akselerasi produk ekonomi dalam pekerjaan yang kita lakukan. Kemudian memberi tekanan kepada konsistensi mencipta perubahan positif dalam investasi dan produksi secara sistemik, memanfaatkan teknologi canggih, mewadakan sinergi yang simultan guna memberi jawaban ekstra cerdas dalam kepemimpinan, menyikapi tantangan perubahan, dan
turbulensi sosial yang sedang kita hadapi. Kemudian Human Capital 4.0 dan disrupsi peradaban dengan perubahan masif global. Ini menuntut adanya sumber daya manusia skala 4.0 atau the fourth wave human power dalam upaya menghadapi perubahan besar pada ranah berikut. Kita diminta menyadari bahwa ada persaingan penguasaan sumber daya energi. Siapa unggul dalam mengembangkan energi, dia akan ada di depan. Persaingan inovasi ekonomi, nanotech, biotech, IT, neurotech, robotech, masif open online business, dan seterusnya. Ada persaingan ketenaga kerjaan, sehingga kalau kita punya sumber daya manusia tidak seperti yang sedang kita bicarakan, kita pasti akan kalah dalam bersaing. Tidak heran bahwa tidak lama nanti dosen, termasuk dosen sekolah teologi, bisa saja datang dari luar negeri menggantikan kita. Kemudian ada perkembangan ilmu dan pengetahuan kedokteran kesehatan yang canggih, bahkan ilmu-ilmu lain turut berkembang, sehingga kita harus mengarahkan diri memasuki jalur ini. Ada perkembangan sains baru, transportasi, kemudian yaitu pengalihan materi dari satu titik ke titik lainnya tanpa melewati jarak, dan teknologi nano serta biologi. Ini semua sedang berkembang untuk diterapkan. Jadi misalnya komunikasi yang the real time itu akan muncul tidak lama lagi, dan sudah muncul, sedang muncul, dan akan muncul. Bagaimana kita bisa menempatkan diri supaya tidak tertinggal dalam hubungan ini. Kemudian ada ancaman kriminalitas, terorisme, kontrol individu dalam berbagai bentuk. Sehingga kita pun harus menyiapkan diri dan orang-orang kita menghadapinya. Ada ancaman perubahan dan benturan kebudayaan yang masif di seluruh dunia yang juga harus kita pahami, harus kita sikap secara bijaksana. Ancaman perubahan iklim dan ekologi. Bagaimana ajaran dan teknologi kita bisa menjawab semua ini. Sesudah itu ada pelanggaran hukum, HAM, individu maupun kelompok. Pengontrolan kemerdekaan dan kebebasan, semua itu sedang terjadi. Dan pada gilirannya kita lihat bahwa ada persaingan internasional dan sivilisasi dunia yang sangat ketat, yang harus kita sikapi dengan membangun diri. Nah, karena itu, Leaderpreneur Human Capital 4.0 ini adalah jawaban bagi tantangan perubahan, di mana pemimpin yang kualifikasinya Human Capital 4.0, dia sedang membangun dasar bagi pertumbuhan kesejahteraan ekonomi, di mana kita harus menempatkan manusia sebagai pusat investasi dan kerja kita, produksi, dan merupakan kunci bagi pertumbuhan ekonomi, adalah kunci kesejahteraan ekonomi masyarakat. Jadi gereja jangan tertinggal dalam menyikapi kenyataan ini sehingga kita tidak kalah bersaing. Lalu dasar pertumbuhan ekonomi ada 4 hal, antara lain mesin atau teknologi, bangunan, infrastruktur, tanah atau materi, dan abilitas atau potensi atau kapasitas anggota masyarakat dengan talenta yang tak terbatas. Kita harus mengembangkan semua ini demi untuk memperlancar tanggung jawab kepemimpinan yang sedang kita emban. Kemudian gagasan Human Capital 4.0 ini melihat manusia yang memiliki talenta tak terbatas sebagai human capital yang dapat dikembangkan menjadi angkatan kerja yang merupakan kekuatan bagi investasi dan produktivitas yang dilakukan melalui pendekatan yang disebut cohort, unit, force, contingent, group, dan seterusnya, guna memaksimalkan pelipat gandakan kuantitas, kualitas, dan optimalisasi produksi. Modal manusia untuk mengambil peran meningkatkan serta mengoptimalkan produk ekonomi bagi kesejahteraan bersama. Lalu mandat pengembangan leaderpreneur human capital. Alkitab secara khusus menegaskan bahwa Tuhan Allah memberikan apa yang kita sebut mandat human capital yang meliputi pertama perintah ekonomi, di mana otoritas kepemimpinan adalah untuk mengelola alam, berinvestasi, dan tanggung jawab ekonomi, produksi, penyimpanan, distribusi, konsumsi, bagi kesejahteraan hidup manusia. Sehingga jika gereja abai, pemimpin gereja tidak menyadari perintah ekonomi ini, maka sudah dapat diduga bahwa pengembangan ekonomi pribadi, pengembangan ekonomi masyarakat gereja
untuk mewujudkan tanggung jawab misionernya akan terkendala karena kita ada dalam situasi yang penuh dengan tantangan dan persaingan yang ketat. Kemudian ada perintah atau mandat yang berhubungan dengan peran manusia Kristen untuk mengelola kehidupan individu, kehidupan keluarga, kehidupan kelompok, guna menghadirkan sejahtera bagi masyarakat yang membawa shalom secara meluas dan berdampak. Jadi pertanyaannya, sejauh mana gereja merespon perubahan dengan menyadari bahwa ada pada kita perintah ekonomi dan perintah untuk mewujudkan peran manusia Kristen memenuhi panggilan tugas gereja. Nah, di sini kita lihat bahwa firman Tuhan sebagai simpulan kita menegaskan, Allah semesta langit dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Nehemia 2 ayat 20a. Di mana firman Allah ini memberikan jaminan bahwa Tuhan Allah adalah jaminan keberhasilan kepemimpinan umatnya. Pemimpin dalam hal ini leaderpreneur dan orang yang dipimpin bertanggung jawab mewujudkan keberhasilan kepemimpinan melalui peneguhan Human Capital 4.0, komponen sumber daya manusia yang sigap dan tanggap menjalankan investasi yang produktif dalam kepemimpinan bagi kepuasan bersama. Karena itu kelebihan dari leaderpreneur Human Capital 4.0 sumber daya manusia Kristen melibatkan: 1. Pengembangan SDM Kristen sebagai Human Capital 4.0 yang menjamin ketersediaan pemimpin yang kompeten bagi tugas kepemimpinan. 2. Ada upaya melengkapi Human Capital 4.0 sumber daya manusia Kristen yang menyiapkan angkatan kerja andal menjawab kebutuhan dan tantangan dalam era yang berubah. Yang 3, ada upaya manajemen atau memanajemeni Human Capital 4.0 dalam organisasi, mewujudkan investasi dan produktivitas bersaing yang dapat memenuhi tuntutan dan tantangan kemajuan dari disrupsi peradaban. Kiranya oleh pertolongan Tuhan, kita bukan saja dapat mengerti atau berupaya mengerti, tapi mewujudkan kebenaran tentang leaderpreneur Human Capital 4.0 sebagai jawaban bagi tantangan disrupsi peradaban yang dihadapi oleh dunia, oleh masyarakat umum, oleh gereja. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih.